Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Kita memuji dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Kita memohon taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala di dalam talabul ilmi, dalam beramal, dalam beribadah kepadanya. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kitab Taghridatus Siratin Nabawiyah, senandung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu taala. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya kesedihan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai dari pemboikotan yang zalim dan keji. Diboikot selama 3 tahun, tidak mampu melakukan amalan dengan leluasa. 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipenjara oleh orang-orang Quraisy, bagaikan Nabi Yusuf yang dipenjara lantaran dituduh berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari pemboikotan tersebut atas izin Allah dan karunia-Nya. Dan kita ketahui bersama bahwasannya paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah merawat, mendidik, yang telah membimbing Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 42 tahun, meninggalkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesendirian. Tidak hanya itu saja, istri beliau yang selama ini mendukung dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun Allah panggil menemani selama 25 tahun. Istri tercinta, ibu dari putra-putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian ulama pun menyebutkan tahun tersebut merupakan tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seusai meninggalnya paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy pun semakin gencar melakukan siksaan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Hingga akhirnya Abu Bakar pun tidak kuat menahan siksaan dan perlakuan orang-orang Quraisy terhadapnya, dan beliau pun meminta izin Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke kota Habasyah, Ethiopia. Dan Rasulullah SAW pun memberikan izin. Tetapi di pertengahan jalan beliau bertemu dengan seorang pemimpin dari kabilah Qarah yang dinamakan atau disebut dengan Ibnu Ad-Dugunnah. Hendak kemana engkau wahai Abu Bakar? Dijawablah Abu Bakar, hendak hijrah. Kau boleh menceritakan kejadian yang dialami Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian Ibnu Dugunnah pun menjamin keamanan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan jaminan dari Ibnu Dugunnah, sang pemimpin dari sebuah kabilah. Dan orang Quraisy pun mereka sangat menghormati jika ada jaminan. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun berani terang-terangan membacakan ayat-ayat Al-Quran di tempat perkumpulan orang-orang Quraisy, di depan Darun Nadwa, di depan Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, dakwah secara terang-terangan. Hingga akhirnya orang Quraisy pun merasa jengkel dan marah terhadap perlakuan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pun datang kepada Ibnu Dugunnah, suruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyembah Rabbnya di rumahnya, jangan di Ka'bah. Lihatlah, sejatinya orang-orang musyrik mereka itu memahami apa yang dibawa Nabi Muhammad dan para sahabat itu adalah kebenaran. Mereka takut terkena syubhat. Kalau seandainya mereka di atas kebenaran, mereka tidak akan pernah menyuruh Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq dakwah secara terang-terangan. Mereka akan mempersilahkan, sok sana. Toh juga tidak akan mengganggu keyakinan mereka, mencemari keyakinan mereka. Akan tetapi mereka sendiri pun yakin bahwasannya kebenaran di bawah Muhammad dan para sahabatnya. Sehingga mereka pun takut dan mereka mengkhawatirkan keluarga mereka dan rakyat Quraisy, hingga akhirnya pun meminta. Maka Ibnu Dugunnah pun mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, menjelaskan kembali, berdakwahlah kamu tidak secara terang-terangan. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun menolak Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, maka aku pun juga berdakwah secara terang-terangan. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun melepaskan jaminan dari Ibnu Dugunnah. Dan pernah juga Abu Bakar As-Siddiq terluka lantaran melindungi Nabi SAW dari siksaan Quraisy sampai beliau pingsan. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sisi lain ada kisah keluarnya Rasulullah SAW ke kota Taif setelah diusir oleh kaumnya. Bak Nabi Yusuf dikeluarkan dari tanah Palestina, dikeluarkan dari keluarga ayahnya Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, dilemparkan di sumur. Maka Nabi Muhammad pun dikeluarkan oleh kaum Quraisy dari kota Mekkah, dari negerinya, pergi ke Taif. Dan Rasulullah SAW hanya ditemani seorang laki-laki, anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Bukan Zaid bin Thabit, tapi Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW berjalan kaki dan jaraknya berkilo-kilometer. Cobaan dalam dakwah beliau SAW. Adapun keluarga beliau, istri beliau Aisyah dan Saudah, dan putri-putri beliau berada di kota Mekkah, tidak diusir. Nabi Muhammad diusir. Sampainya di kota Taif, Rasulullah SAW berdakwah. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh manusia, katakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tuflihu, kalian akan beruntung.
di dunia dan di akhirat. Mereka pun sama seperti orang-orang Quraisy, bahkan lebih keji lagi. Mereka mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengumpulkan khalayak ramai. Mereka membuat bersaf-saf, bagaikan parade akan menyambut kedatangan seorang raja. Mereka mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melempari batu beliau, melempari buah-buah busuk pada beliau, melempari kotoran pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kaki beliau pun terluka dan berdarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melalui barisan mereka, cemooh, cacian, lemparan batu terus mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya beliau pun berhasil lolos dan beliau menyelamatkan diri di kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mengetahui kondisi demikian, Utbah bin Rabi'ah pun merasa iba dan kasihan. Dia memerintahkan untuk menjaga kebunnya, memberikan air minum dan buah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun memakan. Setelah itu ada kejadian masuk Islamnya segerombolan jin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Kemudian Zaid bin Harithah mendengar seperti suara hentakan kaki. Bersiap siagalah Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk tetap diam. Hingga akhirnya selesai. Dan Rasulullah SAW pun menceritakan bahwasanya telah datang beberapa orang atau beberapa kelompok jin yang mereka masuk Islam. Dan mereka berjanji akan kembali kepada kaumnya untuk berdakwah. Kemudian Rasulullah SAW pun meminta pertolongan kepada orang Quraisy, orang kafir, dan boleh hukumnya jika memang kita dalam keadaan lemah. Beliau SAW pun meminta bantuan Al-Mut'im bin Adi, bukan Jubair bin Mut'im. Kalau Jubair bin Mut'im sahabat Nabi. Al-Mut'im bin Adi meminta jaminan dari beliau. Berikanlah kami jaminan agar kami dapat kembali ke kota kami, kota kelahiran kami, kota Makkah Al-Mukarramah. Maka Rasulullah SAW pun mendapatkan jaminan. Sehingga Al-Mut'im bin Adi memanggil putra-putranya sembari membawa pedang yang dihunus, mengiringi Nabi dan Zaid bin Harithah masuk ke kota Mekkah dan mempersilahkan beliau SAW untuk melaksanakan tawaf 7 kali. Setelah itu kembalilah kehidupan beliau seperti semula. Ada juga kisah tawaran malaikat Jibril, bantuan Allah Subhanahu wa taala agar malaikat penjaga gunung diizinkan oleh Nabi untuk menghancurkan kaum Quraisy, untuk menghancurkan orang-orang yang tidak beriman. Tapi Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya beliau tidak mengiyakan, justru mendoakan Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui ya Allah. Betapa kasih sayangnya Rasul kita
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, maka sepantasnya setiap dai dan ustadz dan penceramah, setiap ulama yang mengemban dakwah ini mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlaku kasar terhadap jamaahnya, mad'unya. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada antum. Nikmat ilmu tiada bandingannya. Sehingga pesan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika engkau beramar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah, janganlah berperilaku kasar. Ingatlah nikmat Allah terhadap kalian yang telah memberikan nikmat ilmu. Sehingga engkau orang yang berilmu dan mereka adalah orang jahil. Dengan mengingat itu engkau tidak akan pernah sama sekali menjelek-jelekan kaummu. Sama seperti Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma anittum, merasa berat jika kalian merasakan keberatan. Rasulullah merasa kesedihan jika umatnya bersedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat jika umatnya merasakan keberatan. Bukankah banyak sekali amalan-amalan yang Rasulullah ringankan agar umatnya tidak diberatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan disyariatkannya dan diwajibkannya? Salat tarawih, bersiwak ketika wudhu dan tidak sholat, dan yang lainnya. Haji seumur hidup sekali. Merasa berat terhadap apa yang dirasakan umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin. Sangat berantusias agar kalian semuanya mendapatkan kebaikan. Agar kalian semuanya mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Raufun rahim. Maha penyantun dan maha penyayang. Sifat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berdakwah seperti biasanya. Hingga akhirnya beliau pun suatu ketika tidur. Para ulama sirah berselisih pendapat. Dari mana awalnya kejadian Isra? Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa menuju Allah Azza wa Jal di atas langit ketujuh. Sebagian ulama menjelaskan di rumah sepupu beliau, sepupu wanita beliau. Yang bernama Ummu Hani, saudari kandung Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Ummu Hani. Sebagian ulama menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu tidur di Hijr Ismail, di bagian Ka'bah, utaranya Ka'bah, yang tidak ada bangunan meningginya itu, atau yang setengahnya dibangun, setengahnya tidak, tidur di situ. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Kenapa Rasulullah SAW bisa tidur di situ? Karena sudah mendapatkan jaminan Al-Mut'im bin Adi.
Rasulullah SAW lebih leluasa melakukan dakwah, bisa tidur di Hijr Ismail, bisa tidur di pelataran Ka'bah, dan yang lainnya. Adapun kejadian Isra Mi'raj, para ulama berselisih pendapat. Berapa kali? Pendapat yang kuat adalah 1 kali saja. Karena ada pendapat dari Masjidil Haram langsung ke langit ke-7. Tidak. Pendapat yang kuat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas. Di tahun berapakah kejadian Isra Mi'raj? Sebagian ulama menjelaskan 1 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Sebagian menjelaskan tidak adanya waktu tertentu. Dan menurut pendapat penulis pun tidak ada waktu tertentu. Tahun berapa tidak disebutkan. Sebagaimana di kitab asli kitab ini. Ala kulli hal, yang jelas Rasulullah SAW diberikan mukjizat yang luar biasa ini. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kebesarannya, tanda-tanda kebesarannya. Di saat kala itu teknologi belum sama sekali modern. Belum ada yang bisa terbang selain apa yang Allah kehendaki seperti burung. Belum ada pesawat dan yang lainnya. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW terhadap perlakuan orang-orang Quraisy. Dan perhatikanlah ikhwati fillah zanallahu ayyakum, tidaklah mukjizat turun, tidaklah sesuatu yang luar biasa turun kecuali setelah Allah menguji keimanan Rasulnya. Rasulullah SAW telah berdakwah 3 tahun. Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW disiksa, dicemooh, dicela, dikucilkan. Rasulullah SAW diboikot selama 3 tahun lamanya. Tidak bisa merasakan nikmatnya makan dan minum. Rasulullah SAW diberikan cobaan. Putri beliau diceraikan oleh anak Abu Lahab. Rasulullah SAW ditinggal wafat pamannya, ditinggal wafat istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW ditinggal mati putra beliau Al-Qasim dan Abdullah. Sehingga orang-orang Quraisy pun mengatakan Muhammad abtar, terputus, tidak memiliki keturunan. Rasulullah SAW mendapatkan percobaan, azab, siksaan yang begitu berat. Laqad uzitu fillah wa ma yu'za ahadun wa ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahadun. Sesungguhnya aku diberikan cobaan di dalam berdakwah ini yang sangat berat. Tidak ada seorang pun yang merasakan seperti beratnya cobaanku. Dan aku juga diberikan rasa takut yang begitu luar biasa, yang tidak dirasakan oleh orang lain. Rasulullah sampai mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Menyampaikan nasihat tidak banyak tertawa dan bercanda. Menyampaikan ceramah kalian tidak akan banyak tertawa dan bercanda.
La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian akan betul-betul sedikit tertawa. Bahkan kalian akan lebih banyak menangisnya. Rasulullah ditampakkan surga dan neraka. Rasa takut dan ketakwaan Rasulullah SAW tidak ada yang menandinginya. Cobaan yang begitu berat. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya dan kasih sayang-Nya, memberikan perhatiannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak sama sekali Allah berikan kepada rasul dan nabi yang lainnya. Kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejadian Isra dalam surat Al-Isra. Menjelaskan kejadian Mi'raj dalam surat An-Najm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di Hijr Ismail atau disebut dengan Al-Hatim. Kemudian datanglah kedua malaikat yang turun dari langit, yang saling bertanya satu sama lain, apakah ini orangnya ya? Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan bahwasannya kala itu beliau sedang tertidur, terlentang. Kemudian malaikat pun membelah dada beliau dari bawah leher sampai tumbuhnya bulu kemaluan. Dibelah dan dikeluarkan hati beliau atau jantung, al-qalb. Dan dicucilah jantung beliau dengan baskom yang terbuat dari emas, bejana yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan keimanan. Dalam riwayat lain, dicuci dengan air zam-zam, air yang penuh keberkahan. Setelah dicuci, dibersihkan, dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, maka dikembalikanlah hati tersebut dan Rasulullah SAW pun kembali dijahit. Perihal Isra Mi'raj merupakan hadis mutawatir. Diriwayatkan banyak sekali dari kalangan para sahabat. Lebih dari 10 sahabat menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj. Kemudian usai pembelahan dada yang kedua kalinya, setelah dahulu kala ketika masa kecil dibelah oleh malaikat ketika di perkampungan Bani Sa'ad, maka inilah yang kedua kalinya menurut pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama di antara penulis. Karena di sana terdapat perselisihan ulama berapa kali Rasulullah SAW dibelah dadanya. Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril pun mendatangi berbentuk manusia. Dan malaikat Jibril pun dalam riwayat lain mengajak Rasulullah SAW melakukan tawaf 7 kali terlebih dahulu. Lakukan tawaf di keheningan malam. Al-Isra dalam bahasa Arab sebagian malam dan tidak dilakukan Isra kecuali di malam hari. Adapun perjalanan di awal malam seperti habis sholat Isya itu namanya adlaja yudliju. Bukan asra yusri. Asra di pertengahan malam. Dan Isra Mi'raj tidak membutuhkan waktu dari ba'da Isya sampai subuh. Tidak, cuma sebagian malam. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tawaf bersama malaikat Jibril. Tidak ada manusia yang terbangun kala itu. Semuanya sudah ditakdirkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai putaran yang ketujuh, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seekor hewan yang lebih besar daripada himar, keledai, yang lebih pendek daripada bagel, persilangan antara kuda dan keledai.
Kemudian Rasulullah SAW pun diperkenalkan ini adalah Buraq. Kenapa disebut Buraq? Karena dia bagaikan kilat. Setiap kali dia melangkah, langkah kaki yang depannya ini atau belakangnya pasti maju sesuai dengan jauhnya pandangan dia. Kalau seandainya hewan tadi dia mampu melihat 70 km, maka sekali loncatan sampai jarak 70 km. Kalau seandainya bisanya 10 meter, maka dia akan 10 meter. Allah ciptakan Buraq khusus untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan sebelumnya Buraq pun bergemetar sebelum akhirnya Rasulullah SAW menaikinya. Hingga akhirnya malaikat Jibril pun bertanya, ada gerangan apa engkau sampai bergemetar? Apakah engkau tidak pernah dinaiki seorang laki-laki yang paling mulia di muka bumi ini? Merupakan sebuah keistimewaan makhluk yang Allah ciptakan ditunggangi seorang nabi yang paling mulia dan rasul yang paling mulia. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi pun menaikinya. Dan Buraq pun berkeringat luar biasa. Maka perjalanan Isra pun, perjalanan dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis pun dimulai. Lihatlah ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, ketawaduan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Ketawaduan malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Keduanya hanyalah menggunakan Buraq, tidak menggunakan onta yang mungkin mahal atau kuda. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika perjalanan dari Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Al-Aqsa, kenapa disebut Al-Masjidil Aqsa? Al-Masjid, masjid. Al-Aqsa yang jauh. Lantaran Al-Masjidil Aqsa merupakan bangunan masjid yang jauh dari kota Makkah. Orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan perjalanan di musim panas menuju Syam, menuju Palestina, mereka membutuhkan waktu selama 1 bulan lamanya. Tapi Rasulullah SAW tidak sampai membutuhkan waktu 1 bulan, hanya membutuhkan beberapa saat saja. Dan Masjidil Aqsa merupakan masjid yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dibangun. Pertama Masjidil Haram dibangun oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim, kakek Nabi SAW. Kemudian yang kedua Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Ya'qub bin Ishaq, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kala itu Masjidil Aqsa di zaman Nabi SAW dikuasai oleh bangsa Romawi, orang-orang Nasrani. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di perjalanan Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda kebesarannya. Perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah dari segala kekurangan dan kecacatan, yang telah mengisrakan hambanya, menjadikan Nabi Muhammad berperjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa menggunakan Buraq tadi.
Lailan pada malam hari. Lailan sebagai dzaraf. Dan ketahui dalam ilmu nahwu dzaraf itu tidak selamanya berarti sempurna. Kalau malam tidak berarti dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, tidak. Kemudian minal masjidil haram, dari masjidil haram. Kenapa disebut al-masjidil haram? Karena masjid yang di sana di dalamnya terdapat kehormatan. Tidak boleh dilakukan kezaliman di dalamnya. Tanah suci yang diberikan batasannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Madinah yang memberikan batasan adalah Nabi Muhammad SAW. Ilal Masjidil Aqsa, menuju masjid yang jauh, Masjidil Aqsa, Palestina. Kala itu tidak semegah yang kita saksikan saat ini. Alladzi barakna haulahu, yang kami Allah berkahi di sekelilingnya. Sehingga zaman dahulu Masjidil Aqsa termasuk tempat yang Allah berkahi, hijau di sana. Banyak buah tin, buah zaitun. Sehingga wajar saja orang-orang kafir pun berlomba-lomba menguasai Masjidil Aqsa atau Al-Quds. Allah berkahi. Menanam apa saja bisa tumbuh. Linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra ini Allah tujukan agar Allah ingin memperlihatkan kepada hambanya dari ayatina, kebesaran-kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lihatlah ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Allah memberikan, mengisyaratkan akan adanya tanda-tanda kebesaran Allah di Isra. Dan penulis di sini menyebutkan beberapa hal yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Kita tidak baca semuanya. Ada beberapa hal yang kita baca. Ini buku aslinya di kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyyil Ma'mun. Di perjalanan menaiki burak depan belakang sama malaikat Jibril, Nabi SAW melihat sosok jin, makhluk yang diciptakan Allah dari api, yang membawa obor yang menyala apinya. Kullama iltafata Rasulullah SAW ra'ahu, faqala lahu Jibril. Ketika Rasulullah SAW menengoknya, maka Jibril pun langsung mengatakan, afala u'allimka kalimatin taquluhun, maukah engkau wahai Nabi, aku beritahukan kepada kamu doa agar kamu tidak terkena jin ini. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, bala, benar, aku mau. Akhirnya diajari oleh Nabi SAW. Jin itu hendak menyesatkan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW harus betul-betul memegang kendali burak tadi. Dan di antara tanda kebesaran Allah pada burak tadi, Nabi Muhammad pun menceritakan, Jibril dan aku tidak ada yang saling membelakangi atau mengedepani. Kalau kita naik kuda atau onta dengan kecepatan yang luar biasa, pasti orang yang dibonceng itu akan apa? Ke belakang atau maju. Akan ada jarak, tapi Rasulullah SAW tidak sama sekali. Tapi ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, burak ini berwarna putih. Burak ini tidak memiliki sayap sebagaimana digambarkan orang-orang. Bukan seperti yang kata mereka Pegasus, bukan. Burak itu hewan putih, tidak memiliki sayap. Nah, kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan yang kedua kalinya, diperlihatkan siapa ikhwah? Dajjal.
perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Dajjal. Nih loh, Dajjal seperti ini. Luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW terus berjalan. Dan Rasulullah SAW juga diperlihatkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bau harum dari kuburan Masyitah ibnati Fir'aun. Tukang sisir, wanita tukang sisir, putrinya Fir'aun. Fir'aun memiliki putri, putrinya memiliki dayang atau tukang sisir khusus. Kisah yang sangat masyhur sekali. Ketika sedang menyisir, kemudian sisirnya jatuh dan mengambilnya dengan mengucapkan Bismillah. Dengan nama Allah. Maka putri Fir'aun pun mengatakan, Abi, apakah kamu menyebut bapakku? Qala tidak. Walakin Rabbi wa Rabbu abika Allah. Tetapi aku menyebut Rabbku, Tuhanku, dan juga Tuhan bapakmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikabarkanlah, dan kisah yang sangat masyhur sekali, beliau pun dimasukkan ke dalam parit yang berisi api beserta anaknya. Kisah yang sangat masyhur yang anaknya bisa berbicara padahal masih kecil. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan Allah terhadap orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Luar biasa. Ditampakkanlah kondisi kenikmatan yang diraih dan didapat oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ketika Isra perjalanan tadi, sebuah kaum yang mereka menghantamkan kepala mereka ke batu yang besar. Kemudian malaikat Jibril pun bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Siapa itu hai Jibril? Kata Rasulullah SAW, kata Jibril, "Haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum 'indas shalah." Dia adalah orang-orang yang bermalas-malasan dalam menegakkan salat. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan sekelompok orang yang badannya penuh dengan sayatan. Yang dia memakan duri, pohon zakum. Kemudian malaikat Jibril pun ditanya oleh Nabi SAW, siapa mereka wahai Jibril? Jibril pun menjawab, haula illadzina la yu'adduna sadaqati amwalihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan sedekah mereka, zakat mereka. Zakat merupakan hak fakir miskin, harus diberikan. Kemudian juga diperlihatkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika Isra. Ada seorang laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar yang begitu besar, dari pohon yang besar. Tapi orang tadi cuma mengumpulkan saja, tapi tidak mampu untuk memboyongnya ke rumahnya. Tidak mampu dia membawa kayu yang begitu besar tadi. Tapi dia terus meminta lagi, dia terus mencari. Maka Jibril pun ditanya oleh Nabi, "Mahadza ya Jibril?" Siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, "Hadzal rajulu min ummatik takunu indahu amanat. Amanatun nas la yaqdiru ala adaiha wa huwa yuridu an yahmila 'alaiha." Dia ini adalah seorang laki-laki dari umatmu yang dia memiliki tanggungan amanah. Dia memiliki amanah yang banyak sekali. Dia tidak bisa
menunaikan amanah tersebut, tapi dia terus meminta jabatan contohnya. Diberikan jabatan satu, belum juga dia bisa mengamalkan amanahnya, meminta lagi jabatan lagi, minta lagi jabatan lagi. Kemudian juga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum diperlihatkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak lagi. Nabi Muhammad juga diperlihatkan kondisi orang yang dia mengajarkan kebaikan, menyebarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka memerintahkan orang-orang, menasihati orang-orang untuk mengerjakan kebaikan, tauhid, wa yansawna anfusahum, maka tapi dia melupakan dirinya. Dialah yang melakukan kesyirikan. Dialah yang melakukan kebid'ahan. Dia menasihati, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Dan mereka pun membaca Al-Quran. Apakah mereka tidak mau, tidak memahaminya? Kemudian juga diperlihatkan untuk Nabi SAW kondisi orang yang memakan riba. Kemudian juga Rasulullah SAW melihat Nabi Musa alaihissalam dan beliau sedang sholat di kuburannya. Nah, dan masih banyak lagi. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sampailah Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Sampai beliau di Masjidil Aqsa, beliau langsung mengikatkan buruk tadi di tempat ikatan yang telah disediakan. Kayak tiang seperti itu, ikat situ. Dan kala itu belum ada lampu. Kala itu orang-orang benar-benar tidak ada sama sekali. Dan Rasulullah SAW kala itu tidak sempat keliling ke daerah Baitul Maqdis. Ketika membuka pintu, maka beliau pun mendapati para nabi dan rasul sudah siap. Dan tibalah waktu sholat, dan Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk melaksanakan dan mengimami sholat. Nah, khawtifillah zanallahu wa iyyakum, ini adalah qaul pertama berkaitan tentang Isra dan Mi'raj. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.